Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami rindu iman kami dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk renungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan hidup saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman kita dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Saudara, di ayat yang ke-18 ini bagian terakhir dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Itulah yang dikehendaki Allah. Ada hal yang saya dan saudara Allah kehendaki untuk kita lakukan. Ada hal-hal yang Tuhan rindu kita kerjakan. Apa itu saudara? Di ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Supaya kita tetap berdoa. Apa yang Tuhan rindukan kita kerjakan dalam hidup kita? Supaya kita tetap berdoa. Tuhan rindu supaya saya dan saudara sebagai anak-anaknya, kita tetap hidup berdoa. Sekalipun apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi hidup saudara, Tuhan rindu kita tetap hidup berdoa. Itulah tujuan dibuatnya channel Sahabat Doa ini saudara, supaya setiap hari kita konsisten hidup berdoa, hidup memohon, hidup berseru kepada Tuhan. Karena dikatakan tadi ayat yang ke-18, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Apa itu? Tetap berdoa. Jadi kalaupun misalnya hari ini saudara sudah sekian lama berdoa, sekian lama berseru, sekian lama memohon di hadapan Tuhan, tetapi jawaban doa itu belum kunjung tiba, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rindukan saudara kerjakan adalah tetap berdoa. Sekalipun sepertinya semakin mustahil, Tuhan menghendaki supaya saudara tetap berdoa. Itu yang Tuhan rindu, itu yang Tuhan inginkan, supaya setiap kita tetap hidup berdoa di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, masihkah saudara berdoa? Jadikan channel ini menjadi channel Sahabat Doa saudara, supaya setiap hari saudara konsisten berdoa di hadapan Tuhan. Supaya melalui channel ini saudara diingatkan untuk berdoa. Silahkan di subscribe dan tekan tanda loncengnya saudara. Maka setiap hari akan ada peringatan kepada saudara untuk berdoa.
melalui channel ini. Tuhan menghendaki supaya setiap kita tetap berdoa. Tuhan pasti menjawab kita, saudara. Jangan menyerah, tetap konsisten, tetap berkomitmen untuk bertahan di dalam doa. Satu kali, saudara, ada seorang anak Tuhan yang rindu sekali supaya keluarganya diselamatkan. Dia bercerita kepada seorang hamba Tuhan, "Aku rindu, kalau tidak salah abangnya, yang penting itu saudaranya. Apakah abangnya atau adiknya, saya agak lupa." Dan dia berkata kepada hamba Tuhan, "Tolong didoakan supaya saudara saya diselamatkan." Ternyata saudaranya adalah seorang preman, saudara. Tetapi dia rindu sekali supaya saudaranya ini diselamatkan. Dia berdoa, dia memohon, dia berdoa, dia bermohon di hadapan Tuhan. Memohon untuk keselamatan saudaranya ini, supaya saudaranya ini bisa mengenal Yesus. Tetapi tahukah saudara, dia berdoa dan berdoa sampai dia mati. Saudaranya ini tidak bertobat. Sampai dia mati, saudaranya ini tidak pernah datang kepada Tuhan. Apakah doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Kalau dia telah berdoa sampai dia mati, doa itu belum dijawab, apakah doanya tidak dijawab? Saudara, kenyataannya adalah setelah dia mati beberapa waktu kemudian, saudaranya ini bertobat. Dan bukan hanya bertobat, saudaranya ini akhirnya menjadi hamba Tuhan. Itu kesaksian yang luar biasa tentang doa, saudara. Di mana sampai orang yang berdoa itu mati, belum dijawab, tetapi setelah dia mati pun doa itu masih bekerja dan doa itu dijawab. Artinya apa, saudara? Tetaplah berdoa sampai akhir hayat kita, karena Allah akan menjawab kita. Dia sudah punya waktu yang terbaik untuk menjawab kita. Jadi yang pertama yang Tuhan kehendaki kita jalani dalam hidup kita adalah supaya kita tetap berdoa. Selain berdoa, dikatakan ayat 18 tadi, itulah yang dikehendaki Tuhan. Apalagi yang dikehendaki oleh Tuhan? Ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi selain hidup dalam doa, firman Tuhan ini menghendaki bahwa yang Tuhan kehendaki itulah supaya kita tetap bersukacita. Selain hidup berdoa, bersukacitalah. Ada orang-orang atau ada anak-anak Tuhan yang hidup berdoa, hidup bermohon di hadapan Tuhan, tetapi hidupnya sepertinya penuh dengan tekanan. Tidak ada gambaran atau bukti dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Orang yang bagaimanakah yang akan mampu tetap bersukacita sekalipun dalam pergumulan, saudara? Orang yang percaya bahwa doanya diperhatikan dan dijawab oleh Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita tetap bersukacita, karena itulah bukti kita percaya doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala doa permohonan saudara, bersukacitalah. Karena itulah bukti saudara percaya bahwa doa-doa yang saudara naikkan kepada Tuhan pasti dijawab oleh Tuhan. Saat ini saudara rindu supaya penyakit saudara disembuhkan, berdoalah kepada Tuhan. Mohonlah kepada Tuhan kesembuhan. Tetapi di samping berdoa, bersukacitalah, karena itulah bukti saudara percaya bahwa Tuhan menjawab doa saudara. Kalau saudara rindu mujizat Tuhan, berdoalah dan bersukacitalah. Berdoalah dan bersukacitalah. Karena itulah bukti saudara percaya iman dan permohonan saudara dijawab dan diperhatikan oleh Tuhan. Jadi yang kedua yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani dalam hidup kita adalah, selain kita hidup berdoa, kita juga harus menjalani hidup kita dalam sukacita. Sebagai bukti kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Itu sebabnya hari ini, saudara, bersukacitalah. Bersukacitalah. Kemudian yang terakhir yang Tuhan kehendaki di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga yang Tuhan kehendaki, di mana yang pertama kita harus hidup berdoa, yang kedua kita harus hidup bersukacita, yang ketiga yang Tuhan kehendaki adalah bersukacita dalam segala hal. Apa artinya bersukacita dalam segala hal? Artinya dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik.
Itulah namanya dalam segala hal. Artinya apa, saudara? Kalau hari ini doa saudara belum dijawab, kerinduan saudara belum terwujud, maka mengucap syukurlah. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang tahu mengucap syukurlah yang akan diperhatikan dan dijawab oleh Tuhan. Kerinduan saudara belum terwujud, bersyukurlah. Naikkan syukur kepada Tuhan, panjatkan syukur kepada Tuhan. Dan ketika doa saudara dijawab, juga bersyukurlah. Jangan lupa bersyukur atas mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saudara-saudara ingat bahwa ketika doa-doa saudara dijawab, seringkali saudara akan dipancing oleh iblis untuk menganggap bahwa itu sudah lumrah, untuk menganggap bahwa memang sudah seharusnya demikian. Itu tipuan, saudara. Ketika doa saudara dijawab, sadarilah bahwa itu karena campur tangan Tuhan dan mengucap syukurlah. Ketika saudara tahu mengucap syukur dan mengerti mengucap syukur, maka saudara akan mengalami mujizat yang lebih besar. Kita ingat 10 orang kusta itu, saudara. Mereka datang kepada Yesus dan Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam. Di tengah jalan, ke-10 orang kusta tersebut sembuh. Tetapi hanya satu yang tahu mengucap syukur dan kembali kepada Yesus. Tapi tahukah saudara, ketika dia tahu mengucap syukur dan kembali kepada Yesus, sujud di kakinya dan mengucap syukur, Yesus berkata bahwa orang tersebut diselamatkan. Pertanyaannya, mana lebih besar? Mujizat kesembuhan dari kusta atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan, karena itu adalah hidup kekal, kekekalan. Artinya apa? Orang yang mengerti mengucap syukur akan menerima mujizat yang lebih besar. Saudara, pagi hari ini sebelum kita akan berdoa bersama, hal yang perlu kita sadari, yang Tuhan kehendaki adalah tetaplah berdoa. Hari ini kita akan berdoa dan teruslah konsisten berdoa. Jadikan channel ini, saudara, jadi channel sahabat doa saudara. Setiap hari kita bersama-sama konsisten berdoa. Jadi tetaplah berdoa. Lalu kemudian bersukacitalah, jalan hidup saudara dengan bersukacita. Bukti saudara percaya Tuhan menjawab doa saudara. Kemudian yang terakhir, bersyukurlah. Baik doa belum dijawab, bersyukurlah. Dan setelah doa dijawab, bersyukurlah. Belajar mengucap syukur, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita mengucap syukur. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kerinduan saya, iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan ini. Dan sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Tetap kuatkan iman sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saudara. Kita akan menaikkan segala beban, persoalan, dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi kita, dan Dia Allah yang sanggup menolong kita dalam segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya saat ini, mari siapkan hati dan pikiran kita. Datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan segala situasi, dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala masalah, persoalan, dan beban saudara. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu setiap saudara berdoa bagi pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada beban saudara, ada penyakit saudara, ada kerinduan saudara yang orang lain tidak tahu. Tetapi dengar, Tuhan tahu, saudara. Itu sebabnya ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam topik-topik doa khusus saudara. Mari silakan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mulai berbicara, mulai berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan.
Itu sebabnya saat ini hamba berseru, hamba menopang mereka di dalam doa. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, Engkau kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi mereka. Jika yang menjadi pergumulan mereka saat ini sepertinya sesuatu yang sangat mustahil, tetapi jika Engkau Allah yang bertindak dalam hidup anak-anak-Mu, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi oleh karena Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Dengarkan seruan mereka Tuhan, dengarkan tangisan mereka. Ulurkan tangan-Mu untuk mengulurkan jawaban doa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu untuk menyerahkan segala beban penyakit mereka ke dalam tangan-Mu. Seberapa parah pun anak-anak-Mu, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kami datang kepadamu saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama saya saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita harapkan mujizat daripada Tuhan. Mari kita harapkan pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Kalau dulu Dia melakukan mujizat, hari ini pun Dia melakukan mujizat. Itu sebabnya jangan putus asa apapun dan bagaimanapun beban penyakitmu. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong dan menyembuhkan setiap kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam segala pergumulan dan doa mereka, hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang tahu sakit apa yang sedang mereka derita, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit mereka. Itu sebabnya saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-Mu yang sedang mengalami kanker. Engkau Allah yang sanggup menjamah tubuhnya, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakanlah campur tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, sekalipun di depan pandangan orang bahwa penyakit ini mustahil untuk disembuhkan, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, dan Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada begitu banyak saat ini penyakit, yaitu hipertensi. Ada begitu banyak ya Bapa, orang yang mengalami hipertensi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya lakukan mujizat, Tuhan kiranya lakukan perkara besar untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit migrain, ada begitu banyak juga keluhan-keluhan tentang sakit migrain ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan mujizat dan kerjakan kesembuhan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik,
ada begitu banyak orang yang sedang menderita oleh karena penyakit asam lambung, ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak yang sudah menjadi korban karena penyakit asam lambung. Itu sebabnya saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, ya Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah mengalami anxiety, kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu menegaskan bahwa Engkaulah kesembuhan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan lakukan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Lakukan segala perkara yang besar untuk menyembuhkan anak-Mu dari asam lambung mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, oh Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes, ya Tuhan. Nyatakan pemulihan, nyatakan kesembuhan yang sempurna. Normalkan ya Tuhan, normalkan kadar gula darahnya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu untuk memulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan juga yang menormalkan dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ya Tuhan, saat ini bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan tolong, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin mengidap penyakit lever. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang menghadapi penyakit getah bening. Dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerjakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini selanjutnya hamba akan berdoa bagi pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam doa kami, dan Engkau yang campur tangan memberikan jawaban doa bagi kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa teristimewa bagi para petani. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, mereka mengemban tugas yang begitu mulia, yaitu mencukupkan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, tolong para petani ya Tuhan, biar apa yang mereka tanam bisa berkembang dan apa yang mereka tanam bisa menghasilkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Dalam nama Yesus Kristus, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi para pejabat di negara ini. Tuhan tolong biar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan segenap hati ya Tuhan. Tolong dan campur tangan-Mu bagi para pejabat di negara ini. Bahkan bagi para PNS, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu
Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pejabat di negara ini, yang berprofesi sebagai PNS di negara ini. Tuhan, tolong kehidupan mereka dalam nama Yesus. Ketika Engkau memelihara, mencukupkan segala kebutuhan mereka, mereka akan mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya tolong para pejabat negara ini, tolong para PNS negara ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memelihara mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pebisnis, para pengusaha, anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang berprofesi sebagai para pebisnis dan pengusaha. Berkati kehidupan mereka, berkati apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka dalam nama Yesus Kristus, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi para buruh. Tuhan, tolong mereka. Engkau Allah yang memelihara, melindungi, menyertai anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati mereka, jagai, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kecelakaan kerja. Tetapi biarlah Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Engkau yang memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa bagi para pegawai ya Tuhan, di mana mereka mengabdi sebagai honorer ya Tuhan. Tuhan, campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sebagai pegawai honorer ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi para medis. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, dokter, bidan, perawat, semuanya, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa untuk mengabdi, untuk kesehatan jiwa-jiwa, untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, di masa-masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menjaga, melindungi dan menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan TNI Polri, ajar mereka ya Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka. Berkati karir mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Bapa yang sudah pensiun. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati mereka, dan Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sampai saat ini masih ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, berikan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang menjawab kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala permohonan kami. Setiap doa-doa yang kami telah naikkan kepada Tuhan, Engkau Allah yang mendengar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang berprofesi di luar dari profesi yang sudah disebutkan di dalam doa ini. Tuhan juga tetap melawat, memberkati, campur tangan-Mu atas kehidupan mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Saat ini kami juga berdoa, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ke depan. Masa depan mereka Tuhan yang menjamin, Tuhan yang campur tangan.
dan Tuhan memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga teringat akan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan jamah semuanya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya doa kami sampai di hadirat Allah. Bahkan saat ini Tuhan, hamba juga teringat akan anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi. Berkati studi mereka ya Tuhan, berkati masa depan mereka, biar mereka berhasil dalam studinya dan kelak mereka juga berhasil dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa kami panjatkan kepadamu. Dan kami percaya dengan segenap hati bahwa Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami terima jawaban daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati berlimpah oleh Tuhan. Di mana hari ini saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan dan doa-doa saudara sampai di hadirat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan dan doa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan, saudaraku, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kita kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.